Tadinya aku mau membahas topik lain dan topik ini sudah aku persiapkan bahkan sebelum tahun baru. Tapi pada suatu pagi aku terbangun akan sebuah berita dan melihat sesosok yang begitu memukau yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk banting setir dan berganti topik. Dimana kali ini aku akan membahas tentang penampilan. Jadi seperti biasa aku akan membuat reaksi dan juga komentar fashion, terhadap helatan Golden Globes 2024 Red Carpet. Mungkin kamu bertanya-tanya, sememukau apa, sespektakuler apa penampilan dari orang yang berhasil mengalihkan perhatian aku ini? Kita akan bahas di sini dan kita akan langsung saja karena begitu banyak sosok tokoh-tokoh pesohor yang harus kita bahas di video kali ini, Dan kita akan mulai dengan sosok yang pertama, yaitu adalah Jennifer Lopez. Di mana J.Lo memilih gaun rancangan dari Nicole dan juga Felicia untuk helatan Red Carpet Golden Globes 2024. Di mana di sini kamu bisa melihat, kontradiksi antara drama dan juga glamorama, namun dia disandingkan dengan warna yang lembut. Kalau kamu perhatikan secara seksama, sebetulnya gaun yang dikenakan oleh J.Lo ini cukup sederhana ya. Jadi tampaknya ini entah ini bisa dicopot atau tidak, tapi aku melihatnya bahwa ini adalah gaun, bagian utamanya itu adalah gaun berpotongan mermaid, putri duyung. Tapi cermatnya di sini adalah penambahan elemen dari bunga yang dibuat dengan ukuran yang lumayan hiperbola. Yang menariknya adalah untuk sosok dengan karakter sekuat J.Lo ya. Maksudnya dia dikenal dengan rambutnya yang khas, warna rambutnya, lalu juga makeup, lalu juga dengan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Setiap elemen yang dikenakan oleh J.Lo dan juga yang dimiliki oleh J.Lo itu tidak ada yang berkompetisi satu sama lain, sehingga menghasilkan sebuah tampilan yang menarik. Tentunya kita harus memberikan juga kredit ya terhadap orang-orang di balik layar yang bekerja sama dengan J.Lo, utamanya dengan tim hair and makeup, lalu juga dengan stylistnya, di mana mereka bisa menyatukan semuanya dengan sempurna. Aku juga suka dengan keputusan dari J.Lo dan juga timnya untuk menggunakan aksesoris seminimal mungkin dan membiarkan elemen bunga tersebut bersinar, merekah, merona bersama dengan sang bintang. Tapi satu hal yang aku pelajari dan juga aku perhatikan dari tahun ke tahun untuk helatan yang bergaya formal semacam ini, tampilan retro ala Old Hollywood itu selalu menjadi langganan setiap tahunnya. Itu pasti akan selalu ada bintang dan juga selebriti yang menggunakan elemen tersebut ya, meskipun tidak selalu secara baku, tidak selalu secara stereotipikal. Maksudnya di sini adalah masing-masing bintang di sini biasanya hanya mengadopsi mungkin salah satu elemen dari tampilan retro tersebut, misalnya gaya rambutnya, lalu juga mungkin gaya makeupnya, tapi juga mungkin dengan siluet gaunnya dan lain sebagainya. Tidak harus selalu dipersatukan, tapi itu adalah salah satu look andalan, estetika andalan yang sudah akan barang pasti membuat kamu tampil glamor dalam sekejap. Siapa menurut kamu yang memiliki gaya yang paling menarik perhatianmu? Coba tinggalkan di komen di bawah. Kita lanjutkan pembahasan di video kali ini ke Selena Gomez yang mengenakan gaun dari Armani Privé. Tampilan Selena Gomez kali ini cukup menuai banyak pro dan kontra, Ada yang benar-benar menyukainya, tapi juga tidak sedikit yang tidak menyukainya. Boleh izinkan aku untuk berpendapat, kalau kita bisa lihat di bagian sekitar pinggangnya di situ, itu ada semacam pemisah warna hitam ya, bagian atas dan juga bagian bawah. Aku suka bagian atasnya kalau bagian bawahnya diganti, karena bagian atasnya tersebut itu cukup sibuk ya, busy gitu loh. Jadi cukup banyak elemen, mulai dari lipitan, ornamen, criss-cross, belum lagi ditambah dengan pemilihan garmen yang menurut aku sangat cantik, sangat mewah, sangat elegan, khas dari Armani Privé. Dan namun itu menambah beratnya, proporsi, komposisi dari gaun yang satu ini. Jadi andai saja bagian bawahnya itu diganti jadi lebih simpel, menurut aku gaun yang satu ini akan jauh lebih cantik lagi. Tapi di sisi lain, mari kita fokus ke bagian rok asimetris bawahnya. Ironisnya, aku juga menyukai bagian bawahnya tersebut. Hanya saja itu tadi, bagian komposisi bagian atasnya itu terlalu padat, terlalu berat gitu loh, untuk kembali dipadukan dengan struktur lalu juga dengan potongan asimetris dari bagian bawahnya tersebut. Kalau saja kita mengambil hanya bagian bawahnya saja, andai bagian atasnya dibuat jauh lebih sederhana dan membiarkan, seperti tampilan J.Lo sebelumnya, kita membiarkan bagian
bawah bagian rok tersebut bersinar apa adanya, aku yakin gaun yang satu ini akan jauh lebih elegan. Sekarang, ketika disatukan secara utuh, seluruh elemen dari gaun ini begitu, entah kita harus fokus kemana gitu loh jadinya. Tapi, kita jangan lupakan, hal yang paling penting adalah penggunanya. Selena Gomez di sini aku lihat dia begitu menikmati momen ini, dia begitu ceria, dia begitu juga bersinar, oke? Warna dari gaun ini juga sangat pas untuknya. Dia sangat nyaman mengenakan gaun yang satu ini. Dan menurut aku, walaupun kita menganalisa secara logis dari sudut pandang mode, proporsi, styling dan lain sebagainya, kita bisa kesampingkan itu semua kalau sang penggunanya memang menyukainya. Dan iya, itu adalah hal yang paling penting dari sebuah penampilan. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan pembahasan kita ke Hunter Schafer yang mengenakan gaun dari Prada. Sang bintang beberapa waktu belakangan ini cukup banyak menjadi bahan perbincangan akan pilihan dari pakaiannya. Dan untuk kali ini juga aku bisa mengerti dan bisa memasukkan tampilan yang satu ini ke dalam salah satu daftar gaun terbaik di helatan yang satu ini. Gaun ini sebetulnya sangat-sangat simple, oke, yang tersimpel, tersederhana dari gaun-gaun sebelumnya yang kita bicarakan. Tapi aku juga memerhatikan bahwa ternyata di red carpet ini itu tampaknya ada semacam kipas seperti itu, entah ide siapa di situ, tapi aku rasa itu adalah properti yang mungkin mulai sekarang harus bisa diintegrasikan ke dalam setiap helatan untuk red carpet ya, karena itu menambah resonansi atau juga daya tarik, daya pikat dari penampilan yang satu ini, sehingga menonjolkan kesan ethereal, sedikit kesan angelic, keluguan. Dimana kalau kita misalnya melihat gaun ini apa adanya ya, dia tidak melayang-layang dan lain sebagainya, akan tampak biasa dan mungkin akan tampak tidak masuk akal, bahkan cenderung acak-acakan. Tapi seperti pada helatan peragaan busana Prada Spring 2024 yang paling baru, itu juga mereka mengusung desain melayang-layang semacam ini dan aku sangat suka itu. Tampilan ini adalah definisi yang semakin menjabarkan, mengejawantahkan bahwa minimalisme itu bukan berarti polosan, oke? Bukan berarti kehambaran. Minimalisme adalah sebuah aliran desain yang pastinya sudah diperhitungkan oleh penciptanya, yang pastinya tujuannya adalah salah satunya untuk membuat penggunanya menjadi tampil lebih memesona dan juga penuh daya pikat. Di mana Prada hingga hari ini masih membuktikan bahwa mereka sangat menguasai estetika minimalisme sebagai ciri khasnya. Bagaimana kalau menurut kamu tentang tampilan Hunter Schafer dalam gaun Prada ini? Kita lanjutkan ke Dua Lipa yang mengenakan gaun berpotongan mermaid. Tampaknya gaun dengan siluet mermaid ini menjadi tren ya untuk helatan kali ini. Dan apakah akan menjadi tren di tahun 2024 ini? Kita tidak tahu. Tapi Dua Lipa di sini mengenakan gaun dari Schiaparelli dan aku akan langsung membahas juga di mana ada Carey Mulligan yang juga mengenakan Schiaparelli yang juga sama-sama mengenakan gaun berstruktur mermaid. Di mana untuk yang dikenakan Dua Lipa dia memiliki aksen ornamen berwarna emas, sedangkan untuk Carey Mulligan dia mengenakan yang beraksen warna silver. Tapi jika membandingkan dua tampilan ini, aku jauh lebih condong ke Dua Lipa, di mana di sini dia tampil lebih cerah, lebih segar gitu ya, dengan warna rambutnya yang kemerahan dan juga makeupnya, cara berposenya Dua Lipa juga tampak sangat memukau ya. Dia tampak sangat nyaman mengenakan gaun tersebut. Cukup simpel tapi sangat segar. Di satu sisi menurut aku tampilan Carey Mulligan, oke, secara keseluruhan dia tampak agak sedikit datar, cenderung kusam, karena di sini tidak ada semacam tekstur dari pemilihan warnanya. Palet warnanya itu terlalu, kalau bisa aku analogikan, jika orang yang mengenakan gaun atau tampilan yang terlalu matching satu sama lain, walau jika secara logika kita analisa begitu ya, palet warna yang dikenakan oleh Carey Mulligan itu sangat cocok untuk dirinya. Tapi karena terlalu serasi satu sama lainnya itu loh, yang membuat tampilannya ini kurang menarik. Ditambah juga dengan makeupnya yang menurut aku terlalu pucat. Andai saja, andai, oke? Aku rasa jika dia, Carey Mulligan di sini mengenakan warna lipstick yang sedikit lebih merona, warnanya jauh cenderung lebih ke pink, sedikit lebih cerah, oke? Aku rasa itu dapat mencerahkan seluruh suasana. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Apakah kamu lebih suka tampilan dari Carey Mulligan atau dari Dua Lipa? Masih berbicara tentang gaun dari Schiaparelli, di sini ada Natasha Lyonne atau Lyon.
Oke, kita akan panggil dia Natasha saja, supaya tidak salah ya penyebutannya. Aku sangat suka dengan pemilihan gaun yang satu ini. Hanya saja, apa yang membuat tampilan dari, bukan hanya tampilan busana ya, tapi juga estetika dari desain, arsitektur dan lain sebagainya, di beberapa tahun kebelakangan ini tampak cenderung hambar. Oke, terlalu banyak penggunaan warna-warna netral yang terang. Seperti latar belakang dari video aku kali ini. Tapi, kalau kita lihat dari keseluruhan, kalau ketika aku melihat dan mencari dan mengumpulkan gambar-gambar dari helatan ini, itu tampaknya jadi pucat gitu loh, dengan backdrop yang berwarna terang tersebut. Dan warna hitam, putih, beige, krem seperti itu juga masih menjadi tren yang sangat banyak digunakan oleh para pesohor dunia di sini. Jadi agak sedikit, Kapan kita akan mulai menggunakan warna lagi? Kita cerahkan dunia lagi. Tapi, jika kita kembali fokus untuk membahas gaun yang dikenakan oleh Natasha di sini, kalau tidak salah ini merupakan salah satu tampilan dari koleksi Haute Couture Schiaparelli. Pernahkah kamu bingung atau dibuat heran ketika mungkin ada salah satu analisa mode yang mengatakan, ini sangat segar, sangat modern. Dimana maksudnya, kalau bisa aku jabarkan di sini, desain dan struktur dari gaun ini kalau kita telah itu cukup sederhana sebetulnya. Hanya saja dengan tambahan potongan elemen ya yang menjulang seperti itu memberikan drama. Dan menurut aku itu adalah interpretasi dari drama dan glamorama yang kontemporer. Berbeda mungkin dari beberapa dekade yang lalu, atau mungkin kita tarik sampai ke tahun 50-an, dimana yang namanya haute couture ataupun drama, glamorama itu identik dengan sesuatu yang heboh, volume, ornamen besar dan lain sebagainya. Di masa sekarang, hal yang seperti ini juga bisa kita kategorikan sebagai drama dan glamorama. Walaupun mungkin dari segi desain, dari segi tampilan gitu ya, mungkin jauh lebih sederhana. Belum lagi yang menurut aku jauh lebih cermat juga, dia tidak polos begitu saja, tapi juga ditambahkan dengan tekstur. Dan yang membuat tampilan ini semakin lebih menarik adalah warna rambut dari Natasha di sini. Warna rambut merahnya tersebut ya, sangat-sangat cantik dan menonjolkan hal tersebut yang dimiliki oleh penggunanya. Bagaimana kalau menurut kamu tentang tampilan dari Natasha dalam gaun Schiaparelli ini? Berlanjut ke Elle Fanning yang mengenakan gaun vintage dari Pierre Balmain. Elle Fanning adalah salah satu sosok yang juga menurut aku cukup aku tunggu-tunggu ya, karena dia cukup menarik. Biasanya tampilan dari yang dia pilih seperti itu sangat cantik. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang terlihat bagus di dirinya. Tapi ada satu kecenderungan dari Elle Fanning di sini, dan ini aku sudah lihat dari beberapa helatan di mana ketika Elle Fanning menghadiri helatan tersebut, ada kecenderungan Elle Fanning selalu memilih sesuatu yang terlalu sama, terlalu melebur gitu ya, dengan palet esensi warnanya. Dia punya rambut terang, warna kulit terang, warna mata terang. Dia juga cenderung selalu, bukan selalu sih ya, tapi seringkali, kerap kali memilih warna-warna yang juga terang. Sama seperti kasus di Carey Mulligan. Di sini palet warnanya itu terlalu matching satu sama lain, sehingga jadi terlihat flat. Cantik? Tentu saja, tidak aku pungkiri ya. Tapi lagi-lagi, ini membuktikan bahwa serasi, matching, menyesuaikan dengan palet warna dan lain sebagainya. Secara teori mungkin pas, tapi nyatanya itu bisa tampak pucat gitu ya, tampak datar, tampak jadinya tidak menarik gitu loh. Cantik tapi kosong. Bagaimana kalau menurut kamu? Kamu masih ingat dengan intro pembahasan aku kali ini, di mana aku banting setir mengubah topik yang sudah aku siapkan jadi membahas topik yang satu ini. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab atas keputusan aku tersebut ya. Di sini adalah Rosamund Pike. Dia mengenakan gaun Christian Dior dari koleksi Fall Winter 2019. Untuk kamu yang sudah mengikuti aku sejak lama ya, Dior di bawah arahan kreatif dari Maria Grazia Chiuri bukanlah brand yang aku sukai gitu ya. Tidak selalu aku tidak suka. Kadang-kadang ada musim yang membuat aku wah, tapi seringkalinya alasannya adalah aku merasa bahwa Dior di era Maria Grazia ini, ketika aku menonton video di belakang layar penjelasannya tentang koleksi-koleksi terbaru dari Dior dan lain sebagainya, Maria Grazia bisa mengutarakan visi dan idenya dengan sangat cermat.
Oke, visi-visinya itu menurut aku sangat brilian dan jenius. Tapi ketika eksekusinya, kerap kali aku dikecewakan dengan gaun-gaun yang tampak tidak memenuhi, tidak sepadan dengan betapa besarnya ide yang dipaparkan oleh Maria Grazia. Tapi sekarang aku rasa dengan penampilan dari Rosamund Pike di sini, aku tahu kenapa bisa seperti itu. Dulu aku pernah membuat sebuah konten tentang gaya berjalan para model di panggung peragaan busana di masa sekarang yang dicetak tampak seperti robot. Oke, kalau dulu ada perkataan bahwa model tuh cuman gantungan baju berjalan, tau gak sih? Dan itu benar-benar diejawantahkan dan diterjemahkan secara harfiah oleh banyak agensi model, banyak brand fashion, sehingga itu begitu kontras dengan gaya berjalan dari para model di era-era sebelumnya. Dan aku banyak mendengar alasan bahwa, oh ya, tahu nggak sih, ini tuh dibuat sedemikian rupa agar setiap yang menonton, setiap yang menyaksikan peragaan busana itu fokus ke bajunya, jadi nggak salfok gitu loh sama model-modelnya yang centil zaman dulu gitu kan ya, centil dan juga berenergi. Dan setelah aku membuat konten tersebut, aku juga bertanya tentunya seperti yang biasa aku lontarkan di setiap video aku. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Ternyata banyak yang menyukai dan setuju dengan keputusan tersebut bahwa model itu ya tidak seharusnya berlenggak-lenggok, lebay, dan jangan sampai mengalihkan fokus dari setiap yang menonton itu dari model ke bajunya. Dan Rosamund Pike di helatan Golden Globes 2024 menegasi pernyataan tersebut bahwa karakter dan kepribadian dari pengguna sebuah pakaian ya itu sama pentingnya dengan pakaian itu sendiri. Kalau kita lihat, gaun yang satu ini merupakan gaun dengan siluet klasik arah Maria Grazia Chiuri, di mana kerap kali dia menciptakan gaun bersiluet A, mengembang. Gaunnya sendiri tidak dipungkiri cantik dan juga dengan ornamen yang begitu memukau, yang pastinya membutuhkan keterampilan khusus untuk menciptakan tampilan yang mungkin terkesan simpel ini ya. Tapi kepribadian, cara pembawaan dari Rosamund Pike ini menjadikan aura dari gaun yang satu ini jauh lebih hidup. Menurut aku, sang bintang begitu luwes membawakan gaun yang satu ini. Dan ini bukan gaun dari koleksi terbaru. Walaupun yang terbaru bukan berarti yang lebih baik, oke? Tapi itu membuktikan bahwa segala teori yang terkesan logis gitu ya, dari ilmu kepermodelan, styling, dan lain sebagainya, itu bisa terpatahkan dengan itu tadi, pembawaan dari sang penggunanya. Seperti yang kita lihat juga dari pembahasan dari penampilan Selena Gomez. Pembawaan dari Rosamund Pike ini membuat gaun ini benar-benar terkesan, terlihat aura high fashionnya, menonjolkan setiap elemen yang ada di gaun tersebut. Dan kita tahu bahwa gaun ini adalah gaun mahal. Ini adalah haute couture yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang begitu ya. Tapi walaupun dengan kenyataan tersebut itu tidak mematahkan semangat aku sebagai yang melihat gaun ini. Mungkin persentase untuk aku mendapatkan dan bisa mengenakan gaun ini hanya sedikit. Tapi itu tidak menghentikan aku untuk bermimpi, beraspirasi, bahkan berpikir bahwa aku mungkin harus nabung mulai dari sekarang supaya bisa jadi klien dari haute couture. Itu adalah hal yang banyak hilang dari industri luxury masa kini. Dimana ketika kita melihat sebuah barang, itu tasnya, bajunya bagus sih, tapi mahal banget. Kayaknya nggak cocok deh dengan harga segitu. Gaun yang satu ini yang dikenakan Rosamund Pike itu membuat aku bermimpi. Aku tetap berani. Itu yang kita butuhkan di fashion saat ini. Aku merasa penjelasan aku terlalu berputar-putar, oke? Tapi intinya, kesimpulannya adalah yang mengenakan gaun, sang pengguna dari sebuah busana itu sama pentingnya dengan busana itu sendiri. Apakah kamu setuju? Dan bagaimana pendapat kamu tentang dari penampilan Rosamund Pike kali ini? Dari hitam, sekarang kita ke putih. Kita akan membahas tentang gaun dari Elizabeth Olsen yang mengenakan gaun rancangan dari rumah mode Vivienne Westwood. Elizabeth Olsen di sini tampak cantik dan juga tampak, Tapi aku ada sedikit masalah dengan elemen yang ada pada gaunnya tersebut. Ada rendak, kain polos, lalu rendak lagi. Udah gitu polanya juga berbeda satu sama lain. Lalu juga proporsi dari desain motif rendaknya juga itu juga beda. Too much, too much dan ganjil. Kenapa ini tidak dibuat bagian bawahnya itu ya udah polos aja,
tetap dengan konstruksi yang sama ya. Di sini juga ada semacam train yang menjuntai. Tapi mungkin jika merasa terlalu polos dan lain sebagainya, bisa ditambahkan mungkin boning, elemen-elemen ciri khas dari Vivienne Westwood yang biasanya mengambil inspirasi dari gaun-gaun aristokrat. Begitu banyak inspirasi dan referensi, mungkin juga dari gaun-gaun vintage, gaun-gaun arsip dari Vivienne Westwood yang bisa diimplementasikan ke dalam gaun ini dan membuatnya menjadi lebih menarik menurut aku. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Sejujurnya, tampilan ini cukup mencengangkan bagi aku ya. Entah apakah karena mungkin aku yang tidak terbiasa melihat padu-padan semacam ini di helatan red carpet. Apakah mungkin aku kurang berani untuk keluar dari zona nyaman aku. Tapi menurut aku, tampilan dari Billie Eilish yang mengenakan busana, oke, rancangan dari Willy Cavaria, ini kamu tahu tampilan busana ini tuh tampak seperti seragam sekolah internasional gitu lah ya. Tapi mungkin sang desainer ingin membuatnya jadi lebih ada sesuatu yang menarik, jadi dibuat oversize. Aku tidak bisa mencerna seutuhnya tampilan ini. Mohon berikan pencerahannya ya bagi siapapun yang menganggap tampilan Billie Eilish ini sangat menantang dan juga sangat mempertanyakan tentang status quo, bahwa yang namanya red carpet gak harus selalu kok pakai gaun gitu ya, apalagi perempuan itu tidak diharuskan selalu pakai gaun. Oke, dan perempuan itu gak harus selalu loh tampil dengan baju-baju yang ketat, yang selalu menempel sesuai dengan bentuk tubuhnya. Oke, aku akan sangat menghargai pendapat tersebut ya, tolong berikan pencerahan tersebut. Tapi bagi aku tampilan yang satu ini, menurut aku jika memang Billie Eilish sangat menyukai siluet oversize, aku rasa ada padu-padan yang jauh lebih pas untuk helatan Golden Globe ini dibanding yang satu ini. Tapi aku suka tampilan atasnya ya, rambut dan juga makeup dari Billie Eilish, aku sangat suka itu. Hanya aku kurang bisa mencerna bagian busananya. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Akhirnya aku akan memasukkan diskusi tentang penampilan para selebritas pria di video aku kali ini. Dan kita akan mulai dengan Barry Cogan yang mengenakan tampilan, aku mau menyebut gaun, ini bukan gaun ya. Ini adalah busana dari Louis Vuitton, Sejujurnya, kalau aku boleh bilang, aku sangat suka dengan pemilihan palet warna yang dikenakan oleh Barry di sini. Aku juga suka dengan styling dalam artian jenis pakaian yang dikenakan olehnya. Jadi tidak hanya tuxedo konvensional tradisional biasa ya, tapi di sini pemilihan warna dan juga ada aksesori di situnya ya, ada semacam kalungnya. Menurut aku sangat brilian, juga ada sedikit bros di situ. Tapi aku sangat membenci bagian celananya, belum lagi dengan rantainya di situ. Dan ketika aku berkata tentang benci ya, itu adalah pandangan pribadi aku saja, Jadi mungkin ada beberapa kamu yang menyukai tampilan yang satu ini, tidak dengan aku. Menurut aku masih jauh lebih gitu ya, kalau celananya dibuat bertekstur, tapi tidak dengan, ini adalah motif damier, right? Iya, aku tidak suka dengan motif damier dalam warna ini. Lagi-lagi, kita menemukan kasus tampilan atas dan tampilan bawah seperti di dua gaya yang berbeda begitu loh. Panggil aku konservatif, panggil aku apapun itu, tapi mata aku tidak bisa menerima bagian atas dan bagian bawahnya secara bersamaan. Tidak sinergis menurut aku. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita berlanjut ke Timothée Chalamet, yang mengenakan busana dari Celine. Aku sangat suka dengan penampilan yang satu ini. Sedikit rock and roll, agak berantakan gitu ya, tapi tetap stylish dan tidak urakan, sesuai dengan karakter dari Timothée sendiri di sini. Dan aku suka dengan permainan tekstur. Ini warnanya kan cenderung monokrom ya, jadi dengan pemilihan blazer dengan motif dan tekstur permainan kelap-kelip juga di situ, menurut aku sangat cerdas. Dan juga sedikit ada kalung yang mencuat gitu ya di situ, menyeruak, timbul dari situ. Menurut aku menjadikan penampilan ini sangat modis, bergaya, tapi tidak terkesan terlalu kaku gitu loh. Aku suka dengan tampilan ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan penampilan dari Pedro Pascal yang mengenakan busana dari Bottega Veneta, yang menurut aku dia tetap tampak menawan meskipun tangannya itu di gips ya. Tampilan yang satu ini juga mungkin
Mungkin agak terlalu kasual untuk Golden Globes, tapi di titik ini, apapun yang tidak mengenakan sekedar blazer, tuxedo, dan lain sebagainya, perlu kita bahas. Dan sejujurnya, aku juga cukup menyukai adanya sedikit selera humor dari motif ataupun ornamen yang ada pada bagian atasnya tersebut. Lagi-lagi tidak terkesan kaku, agak sedikit, mungkin sedikit konyol ya, tapi masih dalam batas yang wajar, oke? Dan aku juga sangat menyukai dengan pemilihan aksesori berupa kacamatanya di situ, sangat stylish menurut aku, menjadikan tampilan Pedro Pascal di sini jauh lebih menawan. Ini bisa jadi sebuah inspirasi kalau mungkin kamu para pria ya harus tampil rapi, tapi tidak ingin dengan tampilan yang biasa-biasa saja dengan kemeja atau blazer dan lain sebagainya, turtleneck mungkin ya dengan ornamen dan lain sebagainya. Itu akan membuat kamu bergaya tanpa terkesan membosankan. Apa kamu setuju? Kita lanjutkan ke Colman Domingo yang mengenakan busana dari Louis Vuitton. Kalau yang tadi terlalu santai mungkin ya untuk Golden Globes, yang ini menurut aku terlampau formal. Ini tampak seperti baju-baju pejabat untuk kunjungan kenegaraan. Aku kurang mengetahui sosok dari Colman Domingo itu seperti apa. Apa dia keturunan bangsawan? Coba komentar di bawah ya. Tapi aku merasa kalau ini tuh terlalu jauh melampaui bahkan garis formal gitu loh. Tapi apakah kamu menyukai tampilan dari Colman Domingo ini? Coba tinggalkan opini kamu. Dan sosok selebriti pria terakhir untuk bahasan di video ini adalah Tyler James yang mengenakan busana dari Dolce & Gabbana. Oke? Aku sangat suka dengan tampilan yang satu ini. Pemilihan warna yang selain hitam adalah nilai plus untuk aku. Dan aku juga suka dengan implementasi dari aksesori brooch di situ yang dipilih senada dengan busananya. Ini mengingatkan aku dengan estetika ala penyanyi jazz blues. Sangat-sangat berselera menurut aku dan pas untuk dikenakan oleh seorang. Siapa namanya tadi? Tyler James. Banyak yang mengeluhkan penampilan dari Margot Robbie yang tampaknya belum bisa move on dari estetika ala Barbie ya. Tapi menurut aku ini masih sangat masuk akal dengan pemilihan gaun dari Armani Privé yang katanya ini juga untuk dibuat tampil serupa dengan Barbie Superstar. Dan menurut aku juga tampilan Barbie ini juga masih masuk akal untuk Golden Globes 2024 karena Margot Robbie datang untuk dominasi film Barbie. Tidak terlalu luar biasa, tapi memukau, oke? Dan pemilihan warna pink, apapun itu selain hitam, putih, dan warna-warna netral lainnya, menurut aku itu adalah nilai plus yang patut diacungi jempol setidaknya untuk masa-masa sekarang ini, oke? Bagaimana kalau menurut kamu? Beralih ke Natalie Portman yang mengenakan gaun haute couture dari Dior. Lagi-lagi ini adalah rancangan dari Maria Grazia Chiuri dan lagi-lagi aku suka ya. Dan lagi-lagi ini membuktikan ketika kita membicarakan tentang rancangan khas dari Maria Grazia, dia membutuhkan seseorang yang bisa membawa rancangannya jadi lebih hidup. Dan dengan ekosistem dan juga estetika dan juga gaya, pembawaan, tren, atau apapun itu ya, attitude yang dimiliki oleh model-model yang dicetak pada zaman sekarang, sayangnya gaun-gaun dari Maria Grazia itu kerap kali tidak bersinar di panggung peragaan busana. Oke? Di sisi lain, ketika itu dibawa ke karpet merah, itu jadi lebih bersinar. Sebagaimanapun sederhananya gaun tersebut gitu loh. Dan kalau kamu lihat, gaun ini juga memiliki detail yang sangat menakjubkan. Aku tidak terbayang bagaimana seseorang atau mungkin sebuah tim ya bisa mengerjakan satu persatu ornamen yang ada di situ lalu menciptakan sebuah motif, oke? Yang sayangnya itu juga tidak terlalu terlihat kalau kita lihat dari foto gitu loh. Oke, tapi lebih dari itu, gaun yang satu ini tampak cantik membuat Natalie Portman tampak bersinar. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan kita berlanjut ke Greta Lee yang mengenakan gaun custom dari Loewe. Aku sangat suka dengan gaun yang satu ini, tapi aku sedikit bermasalah dengan warna. Seperti aku yang bilang tadi ya, ada apa dengan beberapa tahun kebelakangan ini tentang obsesi dengan netralitas, hitam, putih, beige. Cantik, bisa sangat cantik dan bisa sangat elegan ya warna-warna tersebut. Dan aku mengerti ya, karena aku pribadi kalau misalnya membeli baju, memilih baju dan lain sebagainya, amannya hitam sih. Kita tidak bisa memungkiri
versatility dari warna-warna tersebut, oke? Tapi yang menjadi masalah itu tidak hanya berhenti pada warna pakaiannya saja. Itu juga mencerminkan dengan pemilihan dan juga karakter dan juga pembawaan dari masyarakat umum secara kolektif di masa sekarang ini yang cenderung mungkin bermain aman ya. Walaupun aku tidak berhak untuk berkata seperti itu, karena ini merupakan hak prerogatif dari Greta Lee atau masing-masing dari individu untuk menentukan bagaimana mereka akan mempresentasikan dirinya. Tapi di sisi lain, aku juga sangat menyayangkan betapa minimnya keinginan dan hasrat untuk bersenang-senang dalam fashion, dalam berbusana, dalam bergaya gitu loh. Seminimal-minimalnya yang akan aku tambahkan mungkin adalah lipstick warna gelap, ungu yang hampir hitam. Aku pilih warna tersebut karena sebetulnya dari tampilan Greta Lee di sini sudah sangat glamour ya, mencerminkan old Hollywood. Itu akan memberikan kesan bagai film noir yang cukup merebak pada era 30-an ya, dimana itu mencerminkan gaya dari Greta Lee secara keseluruhan. Lagi-lagi, ini cantik tidak bisa dipungkiri, hanya saja kurang sedikit bumbu-bumbu yang membuat tampilan ini jadi lebih gitu loh. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Oke, Swifties, bolehkah aku jujur tentang bagaimana pendapat aku secara keseluruhan tentang gaya dari Taylor Swift, bukan hanya dari Golden Globe saja, oke? Tapi aku akan memulai diskusi ini dari penampilannya yang mengenakan gaun dari Gucci berwarna hijau. Aku rasa ini sequin ya. Ya, dari warna, tekstur, aksesori, aku sangat menyukai tampilan dari Taylor Swift ini. Tapi menurut aku pribadi, oke, terhadap Taylor Swift, tampilan semacam ini, tampilan yang sederhana, stylish, dan juga cantik, itu adalah pilihan yang bijak bagi seorang Taylor Swift. Bagi aku, Taylor Swift sangat menggambarkan kecantikan Miss Americana yang klasik, karena aku kurang suka ketika, entahlah ya, tim wardrobe, stylist, atau lain sebagainya itu terlalu memaksakan Taylor Swift untuk menjadi edgy. Karena menurut aku tampilan yang terlalu nyeleneh, itu menurut aku kurang cocok, karena menurut aku itu terlalu membebani esensi yang dimiliki oleh Taylor Swift. Dan menurut aku itu bukanlah sesuatu yang buruk. Aku rasa tidak semua orang harus menjadi fashion icon, harus selalu tampil menonjol, statement, dan lain sebagainya. Tampil secara bijak, mengetahui kelebihan dari diri kita, ya, dan apa yang harus ditonjolkan, menurut aku itu jauh lebih penting di industri fashion secara keseluruhan. Aku berharap bahwa timnya, oke, siapapun yang memutuskan penampilan seperti ini, bisa terus konsisten, dipertahankan untuk Taylor Swift. Kalau Taylor Swift ingin nyeleneh, ingin edgy, ingin sedikit bermain gitu ya dengan fashion dan lain sebagainya, batasi itu cukup hanya di panggung konsernya saja ataupun di music video. Karena itu merupakan arena dari seorang Taylor Swift, dan itu terbukti bahwa dia menjadi seorang musisi dan juga penyanyi yang sukses dan bisa berada di kaliber sekarang, oke? Bermainlah di situ. Tapi ketika harus menghadiri sebuah event dan juga tampil memukau, aku rasa tampilan bijak dan termoderasi seperti inilah yang paling pas dan paling sempurna, yang paling memancarkan aura dari Taylor Swift, oke? Dan seluruh bakat yang dimilikinya. Bagaimana Swifties utamanya menurut kamu? Lagi-lagi warna pucat melanda seorang Emma Stone. Di sini dia mengenakan gaun dari Louis Vuitton, oke? Untungnya penampilannya ini diselamatkan oleh dengan warna rambutnya dan juga make-upnya yang cerah, oke? Jadi sedikit ada aksennya gitu loh, tidak terlalu datar. Sejujurnya gaunnya sendiri menurut aku sangat cantik ya. Warnanya lembut ditambah dengan bordirannya yang cantik. Untuk acara award ini sangat cantik, anggun dan juga elegan. Tapi menurut aku ini terlalu biasa gitu loh. Itu tadi ya, hilangnya personality di tahun-tahun belakangan ini. Mengapa ya? Andai saja, oke, kalau aku menjadi seorang stylist dari Emma Stone, dan kalau Emma Stone bersedia, ya, aku akan mendandani dia seperti ketika dia menghadiri Golden Globes di tahun 2015. Itu adalah sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang fun, sedikit lebih fun, sedikit berbeda, ya, tidak predictable, dan juga pastinya paletnya tidak terlalu pucat seperti ini. Dengan adanya beberapa pesohor yang mengenakan warna-warna yang cerah, warna-warna selain hitam, putih, beige, krem, gold, silver, oke? Aku harap di beberapa musim penghargaan mendatang ya, jauh lebih banyak lagi. Dan di industri fashion secara umum, aku harap warna bisa kembali ya, mewarnai dan mencerahkan kehidupan kita. Sudah cukuplah kita selama dari semenjak pandemi itu dihadapkan dengan warna-warna yang tergolong netral ya. Sudah saatnya kita berani untuk keluar dari zona nyaman.
Akhirnya kembali lagi ada warna dalam kehidupan kita dibawakan oleh Hailee Steinfeld yang mengenakan gaun dari Prada. Aku sangat suka dengan tampilan yang anggun dan lembut dan feminin ini, mengingatkan aku akan Audrey Hepburn dengan mengenakan gaun dari Hubert de Givenchy, walaupun ini Prada ya. Tapi aku sangat suka dengan beberapa konstruksi gaun-gaun Prada yang hadir di helatan Golden Globes 2024 kali ini, seperti yang juga dikenakan oleh Ayo Ederby dengan warna merahnya, dan juga dengan Brie Larson ya, dengan konstruksi yang cenderung kaku ya, agak sedikit keras. Tapi untungnya masing-masing dari pesohor ini bisa membawakan gaun-gaun tersebut dengan baik. Dari gaun-gaun Prada yang cantik dan begitu elegan, kita berlanjut ke Gillian Anderson yang mengenakan gaun dari Gabriela Hearst. Awalnya ketika pertama kali melihat tampilan ini, oke, elegan ya. Dilihat, oh dia bawa tas. Tasnya juga agak sedikit ganjil menurut aku, walaupun tidak terlalu fatal ya. Tapi lanjut lagi, lihat ke bawah. Wow, agak kurang masuk akal bagi aku. Oke? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang sedikit edgy, unfinished hem, oke, dibuat agak sedikit berantakan untuk memberi sedikit kesan yang jauh lebih segar, aku bisa mengerti itu. Tapi aku tidak bisa mengerti kalau dari bagian atasnya sudah rapi, lalu juga di situ bagian bustier-nya sendiri sudah ada boningnya, maksudnya juga kerangkanya itu tegas kan, ke bawahnya itu juga rapi. Ketika tiba-tiba ada satu elemen yang plok berantakan seperti itu, jatuhnya jadi seperti tidak sempat untuk dijahit gitu loh. Kalau tujuan dari bagian bawah tersebut, Andai kalau misalnya ada beberapa elemen dari pakaiannya sendiri yang dibuat juga sedikit jauh lebih santai, jauh lebih relax begitu ya, bagian tersebut akan jauh lebih masuk akal, oke? Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Akhirnya kita mendapatkan lagi warna dan kesegaran ya dengan Heidi Klum yang mengenakan gaun dari Sophie Couture yang warnanya ini sangat-sangat sesuai untuk palet dan juga elemen dari seorang Heidi Klum, walaupun sayangnya bahwa bagian bawahnya itu menurut aku terlalu overwhelming untuk proporsi tubuh dari Heidi Klum, sehingga jadi terlihat berat gitu loh. Aku yakin ya banyak gaun yang kalau kita memilih gaun bervolume itu sudah dipastikan berat. Menurut aku elemennya sudah pas, tapi mungkin bisa lebih diminimalisir gitu loh. Tidak usah sebesar itu gitu loh si bagian bawahnya. Oke, karena di situ ada lipit, oke, menambah beban gitu loh, jadi tampak sesak gitu loh. Oke, bagian kaki yang seharusnya tampak jenjangnya itu ya, dia kan kecil ya dan juga jenjang, itu seharusnya lebih ditonjolkan, tapi karena dengan proporsi yang terlalu berlebihan dari bagian bawahnya ini, kakinya Heidi Klum itu tampak seperti dilahap, dilumat oleh gaun yang ia pakai. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita ke pesohor terakhir sebelum aku umumkan Best Dress dan Worst Dress dari Golden Globes 2024 kali ini ya. Sejujurnya ada jauh lebih banyak pesohor yang menghadiri event Golden Globes ini, tapi aku hanya mengambil beberapa saja. Karena kalau aku bahas semua ini bisa 3 jam mungkin ya videonya. Kita pilih mana yang layak untuk didiskusikan dan itulah yang kita pilih. Dan untuk pesohor terakhir, kita akan membicarakan tentang gaun dari Amanda Seyfried yang mengenakan gaun dari Armani Privé. Di video kali ini, penyakit yang menjadi tema utama di Golden Globes 2024 adalah warna yang terlalu matching, palet warna yang terlalu datar, sehingga menjadikan para pesohor ini tampak pucat. Beberapa di antaranya adalah Carey Mulligan dan juga Emma Stone, dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi di sini ada satu pelajaran, satu antidot yang bisa diadaptasikan ya, sehingga kepucatan itu tidak melanda lagi. Amanda Seyfried di sini, dia memilih warna yang memang sesuai dengan esensi palet warna dirinya. Tapi dia juga mengintegrasikan warna yang sebagai titik penegas gitu loh untuk penampilannya tersebut. Bukan hanya pada busananya, tapi juga pada make-upnya yang lebih cerah. Walaupun di beberapa foto di sini ya, kalau kita coba zoom di bagian matanya, ada yang berspekulasi bahwa Amanda ini terlihat seperti hampir menangis ya. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada gosip yang kamu temukan tentang Amanda Seyfried di event ini. Tapi itu adalah sebuah kecenderungan yang sangat rentan ya, ketika kamu mengenakan warna-warna yang bernuansa merah,
ungu di bagian mata, itu antara kamu akan bisa terlihat seperti ditonjok, atau seperti habis menangis, atau seperti terkena infeksi mata. Tapi kembali lagi, kita membicarakan tentang penampilan dari Amanda Seyfried-nya di sini. Menurut aku warna ungunya di situ sebagai aksen kecil saja kan ya, tidak usah berlebihan. Menurut aku tampilan dari Amanda Seyfried di sini hampir sempurna ya. Andai saja bagian roknya itu sedikit mermaid, oke? Karena di sini cenderung terlalu lurus gitu loh, dari bagian atas ke bagian bawahnya juga. Siluetnya bisa sedikit lebih bermain. Armani Privé, oke? Bayangkan ya seorang YouTuber kecil seperti aku. Hey, Armani Privé, ya, oke. Tapi, apakah kamu suka dengan penampilan dari Amanda Seyfried dengan mengenakan gaun Armani Privé ini? Dan sampailah kita ke segmen terakhir dari video aku kali ini, dari reaksi dan juga kritik, oke? Kritik dari helatan Golden Globes 2024 Red Carpet, oke? Kita akan berbicara tentang Best Dress, yang dimana ini sudah sangat jelas siapa Best Dress yang akan aku pilih. Itu adalah Rosamund Pike yang mengenakan gaun Christian Dior. Kalau aku boleh memilih 2 Best Dress ya, tapi anggaplah aku mewajibkan diri aku sendiri ini hanya bisa memilih 1 gitu ya. Tapi kalau aku bisa memilih 2, aku akan memilih Rosamund Pike dan juga Jennifer Lopez. Alasannya untuk Jennifer Lopez sendiri menurut aku itu adalah tampilan klasik. Dia tahu apa yang bagus untuk dirinya. Masing-masing elemen dari penampilan J.Lo itu bersinergi secara halus. Tapi yang membuat aku memilih Rosamund Pike sebagai satu-satunya best dress bagi aku ya, versi aku dari helatan Golden Globes ini adalah karena pembawaannya. Sudah cukup lama aku tidak melihat attitude, karakter, dan personality yang dimana itu tampak hilang, hampir hilang di industri fashion, glamorama dan drama tersebut. Dan sekarang dengan fakta bahwa gaun sesederhana itu bukan dari konstruksi atau pengerjaannya ya, tapi dalam artian gaun dengan siluet A-line klasik seperti itu bisa jauh lebih hidup gitu loh ketika dikenakan dengan baik dan benar, ketika dikenakan oleh seorang yang bisa membawakannya dengan baik, dengan luas, begitu loh. Itu yang menjadikan dan alasan utama aku memilih Rosamund Pike sebagai best dress dari Golden Globes 2024 Worst Dress. Kamu juga pasti sudah mengira siapa yang akan aku pilih sebagai worst dress. Aku akan memilih Billie Eilish ya. Billie Eilish, kenapa? Karena itu di luar nalar aku. Billie Eilish, jujur, dari perspektif aku yang mungkin sangat sempit dan sangat terpatok pakem-pakem yang sudah biasa aku lihat di helatan karpet merah, ini tuh tidak masuk akal. Dan dengan ini aku akan dengan pemilihan best dress dan worst dress dari aku, versi aku dari Golden Globes 2024 kali ini, aku ingin bertanya, siapa best dress dan worst dress versi kamu? Oke? Dan aku ingin bertanya, apakah kamu memiliki harapan ketika kita menyaksikan helatan-helatan semacam ini? Kira-kira apa yang ingin kamu lihat? Apakah kamu ingin melihat gaun yang jauh lebih spektakuler dari segi desain? Atau kamu ingin lebih melihat karakter, personality, keberanian, oke? Keberanian yang masih sesuai dengan jalur dan juga helatan dari yang dihadiri oleh para pesohor ini? Atau apa yang ingin kamu lihat di industri fashion dan juga selebritas secara keseluruhan? Oke? Coba tinggalkan opini kamu di bawah. Jangan lupa best dress dan worst dress-nya juga. Semoga pembahasan di video aku kali ini bisa mendatangkan manfaat apapun itu ya. Dan semoga utamanya juga kamu terhibur. Dan terima kasih banyak khususnya bagi kamu yang sudah menyaksikan video aku kali ini sampai ke detik ini. Dan sampai berjumpa lagi dengan pembahasan lainnya yang seru dari industri fashion ataupun beauty. Apapun itu yang menarik akan aku coba bahas di sini. Bye-bye.